Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di rumah saja. Kita akan mulai acara ngopi di rumah saja, recovery. Saya buka dengan menyeruput kopi latte saya. Kiranya panas. Saya seruput lagi ya. Harum, kecium ya. Panas sekali gitu ya. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan tema kita mengenai cara hidup jemaat yang pertama pada waktu Rasul Petrus berkhotbah, lalu kira-kira 3.000 orang bertobat gitu ya. Dan kita sudah sampai di titik paragraf pertama di hal yang terakhir, yaitu berdoa. Dan sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini kembali kami dipersatukan kembali oleh firman Tuhan. Kiranya kami boleh bersandar pada kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kiranya pengertian daripada Allah Bapa turun atas setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bernaung atas setiap hati dan pikiran setiap kami di rumah saja masing-masing Tuhan, untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan nyap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Saya akan bacakan secara menyeluruh, lalu saya akan bahas di poin terakhir, yaitu berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan ini adalah bagian terakhir dari perikop paragraf pertama ya, dari 41 dan 42. Dan saya coba akan memberikan satu pandangan mengenai gaya hidup baru, yaitu berdoa. Mungkin kita tahu bahwa ya berdoa berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Dan berdoa seringkali kita memajukan puji-pujian, penyembahan. Lalu kita berdoa untuk memohon, meminta sesuatu kepada Tuhan gitu ya. Dan itu semua hal-hal yang nggak salah gitu ya. Ketika Anda dan saya berdoa, memuji Tuhan, memohon kepada Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan, tidak ada yang salah demikian ya. Tetapi saya akan coba menitik beratkan kepada poin berdoa. Ketika Anda dan saya berdoa, itu bagian yang dimana Anda dan saya harusnya mengerti satu hal yang paling penting di dalam kehidupan berdoa kita. Ya, hal ini juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya mengenai berdoa, yaitu doa Bapa kami. Kita tahu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam doa Bapa kami, di bagian awal, bagian yang paling penting juga gitu ya, ini selalu mengarah kepada kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga gitu ya. Kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Jadi mengarah, mengerucut kepada orientasinya menuju kepada kehendak dan maksud rencana Allah. Yang itu harus kita gumulkan. Seringkali dalam kita berdoa, dalam kehidupan doa kita seberapa banyak dari Anda dan saya yang emang benar-benar bergumul untuk mengetahui apa maksud dan tujuan Allah dalam hidup ini, dalam kehidupan saya secara khusus. Kita mungkin jarang untuk memberikan satu doa yang demikian ya. Seberapa banyak, seberapa sering ya. Jadi saya rindu kita semua memikirkan kembali kehidupan berdoa yang seperti apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Yang hari ini saya akan bahas mengenai aspek doa yang dimana Anda dan saya harus bergumul kepada maksud dan rencana Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak bergumul sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang bertumbuh, orang-orang umat pilihan yang berada dalam satu komunitas yang baru, tetapi kita tidak pernah memikirkan maksud Allah, rencana Allah, apa kehendak Tuhan, tidak berorientasi pada itu, saya nggak yakin bahwa kehidupan kita ini akan memiliki atau berakar di dalam membangun iman kita dengan pondasi yang cukup baik, dan kita akan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya nggak yakin hal itu. Kenapa? Karena selalu dalam kehidupan orang-orang percaya yang karena doa itu adalah bagian meminta gitu ya. Jadi mintalah, ketuklah, carilah, dan lain sebagainya gitu ya. Seringkali ini menjadi salah tafsir dan seringkali menjadi penyelewengan. Maka saya rasa pertumbuhan iman Kristen yang demikian tidak akan pernah mengalami pertumbuhan yang sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena salah mendefinisikan, tidak memprioritaskan kehidupan berdoa yang seperti apa. Sebelum
Roh Kudus turun, maka rasul-rasul pada waktu itu terus berdoa tak henti-hentinya, mereka bergumul menanti-nantikan janji Allah, itu Roh Kudus yang dijanjikan itu sebagai sang penghibur, dan dia berdoa demikian untuk mengetahui maksud dan rencana Allah dalam pekerjaan Tuhan nantinya gitu ya. Dan jadi saya melihat bahwa rasul-rasul itu memiliki kehidupan berdoa yang memiliki orientasi yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang zaman saat ini gitu ya. Nggak semuanya gitu ya. Ada persekutuan doa yang orientasinya itu bukan kepada maksud dan rencana Tuhan, bukan berorientasi pada kehendak Tuhan. Maka ketika kita kemarin sudah membahas bahwa pengajaran rasul, persekutuan ya, memecahkan roti, berdoa, ini semua dimensi yang saling berhubungan. Maka ketika kita berdoa, maka kalau dimensi aspek kehidupan berdoa kita bermuara kepada kehendak dan masuk rencana Tuhan, maka sesungguhnya kita mau belajar firman Tuhan, karena pengajaran dan maksud dan rencana Tuhan itu tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, makanya saya nggak yakin gitu loh. Kalau misal kehidupan berdoa Anda dan saya, kehidupan berdoanya adalah benar-benar menggumuli apa maksud dan rencana Tuhan. Kelihatan nanti. Kalau misalnya Anda dan saya suka belajar firman Tuhan, dan mungkin kehidupan berdoa kita memiliki aspek yang benar-benar penting, kita memprioritaskan aspek kehidupan berdoa kita, memprioritaskan sesuatu yang tepat, yaitu apa? Bermuara kepada, berorientasi kepada maksud dan rencana Tuhan. Maksud dan rencana Tuhan sudah tertuang di dalam kebenaran firman Tuhan, yang Alkitab sekarang ini ada di meja kita, mungkin di ranjang kita, mungkin ada di samping televisi gitu ya, yang seringkali kita lupakan. Mungkin sekarang lagi ada di gadget kita, tapi seringkali kita tidak mau benar-benar memahami, kita tidak mau benar-benar mengetahui dan mempelajari apa maksud dan rencana Tuhan yang sudah tertuang di dalam firman-Nya. Kita nggak mau. Maka aspek kehidupan berdoa kita mungkin harus didefinisi ulang gitu ya. Kalau malam hari ini saya berharap rekan-rekan semua akan semakin hari mengerti bahwa kehidupan berdoa yang seperti apa hal yang harus diprioritaskan di dalam pergumulan doa kita selaku orang-orang percaya, orang-orang beriman ya. Jadi aspek ini aspek yang sangat penting. Jadi ketika Anda dan saya tidak berdoa gitu ya dengan orientasi yang tepat, saya rasa kehidupan berdoa kita mesti review ulang kembali, kita mesti robohkan kembali mungkin yang salah gitu kan kehidupan doa kita. Jadi kita coba untuk membangun kembali kehidupan doa kita dengan yang benar, yaitu berorientasi kepada maksud dan kehendak Tuhan ya. Dan saya rindu juga kita memaknai kehidupan berdoa kita selaku orang-orang percaya adalah kehidupan berdoa kita harus juga memuat sesuatu yang karena ada ketaatan kita terhadap kebenarannya, yang kita benar-benar mau tunduk kepada kebenarannya. Jadi kalau Anda dan saya tidak mau seringkali orang kan memiliki pengertiannya sendiri, memiliki pandangannya sendiri, mereka tidak mau tunduk kepada pandangan bagaimana cara Tuhan memandang, bagaimana definisi daripada Tuhan. Seringkali akhirnya kita menyeleweng, menyimpang daripada Tuhan. Makanya kehidupan berdoa kita harusnya juga memberikan satu roh ketaatan, ada satu pengertian ketaatan yang seperti apa yang harusnya kita capai di dalam kehidupan berdoa kita, yaitu masuk di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan hal ini pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani. Saya akan kutip saja di dalam Lukas gitu ya. Saya ambil di Injil Lukas. Nah, karena dekat ya. Injil Lukas ayat yang ke-22. Saya akan kutip saja ayat yang ke-42 gitu ya. Ketika Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, di dalam permohonan atau doa Kristus kepada Bapa bergumul begitu rupa. Ketika itu di Taman Getsemani, isi doanya begitu luar biasa, yaitu apa? Dia melihat maksud dan rencana Tuhan, lalu dia menundukkan diri kepada maksud dan rencana Tuhan itu. Jadi memakai cara pandang Bapa, cara pandang Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang besar, apa maunya Tuhan, dia bersandar kepada berdoa, tanda dia bersandar untuk tunduk kepada maksud dan rencana Tuhan, maksud dan rencana Bapa. Nah, kita harusnya kehidupan
aspek kehidupan berdoa kita juga harusnya demikian. Jadi semakin kita mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin kita menggumulkan apa menjadi prioritas hidup Tuhan, hidup saya di hadapan Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan ini harus saya pelajari karena ada maksud dan rencana Tuhan, sehingga saya mengetahui prinsip-prinsip penting di dalam kebenaran firman Tuhan yang akhirnya teraktualisasi di dalam kehidupan pribadi kita, dalam profesi kita apapun, sehingga kita mengetahui Roh Kudus mengarahkan kita bahwa ini Tuhan berencana, bermaksud demikian atas kehidupan saya, sehingga ketika kita jalankan, kita mau tunduk kepada kebenaran itu sendiri karena kita sudah dapatkan. Nah, jadi kita akan benar-benar akhirnya dalam kehidupan kita benar-benar kita menyatakan atau seturut dengan rencana Tuhan, berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tracknya Tuhan, dan ini yang harus kita capai ya. Jadi dalam kehidupan, aspek kehidupan berdoa kita harus benar-benar menguras pikiran kita untuk benar-benar berorientasi pada kebenaran firman, berorientasi pada maksud dan rencana Allah, dan kita juga boleh belajar untuk di dalam ketaatan kita terhadap maksud dan rencana yang kekal tadi ya, yang tidak kelihatan tadi ya. Jadi kehidupan yang tidak kelihatan ini yang harus kita benar-benar pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, karena emang sesuatu yang tidak kelihatan itu justru yang paling penting ya, justru yang paling penting. Maka kehidupan doa, aspek kehidupan doa orang percaya harus berorientasi pada maksud dan rencana Tuhan yang bersifat kekal, dan itu akhirnya di dalam kehidupan doa kita pun kita mau menaruh ketaatan di dalam maksud dan rencana Tuhan tadi gitu ya. Nah, ketika kita tidak memiliki kehidupan, aspek kehidupan berdoa yang benar gitu kan, dan baik atau tepat sasaran, atau yang memiliki prioritas sebagaimana Tuhan inginkan gitu ya, maka kita akan gugur iman kita. Ya, seringkali kita tahulah bahwa banyak orang berdoa untuk permintaan sesuatu. Misalnya minta bahwa diberkati pekerjaannya dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmania. Ketika hal-hal tersebut misalnya maksud dan rencana Tuhan tidak demikian, tidak terjadi, maka dia pikir, loh ini kok Tuhan tidak menjawab dan lain sebagainya. Kebayang nggak, ini aspek kehidupan doa yang seperti ini kah yang emang harus apakah aspek kehidupan doa yang seperti ini yang berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Hal-hal yang demikian akhirnya menggugurkan iman kita. Maka orang Kristen banyak yang kecewa karena tidak memiliki aspek kehidupan berdoanya benar. Maka dia akhirnya, sudahlah, tanda petik gitu kan, Tuhannya Kristen enggak mampu, enggak ampuh, enggak mujarab dan lain sebagainya. Maka akhirnya menyimpang imannya. Akhirnya imannya gugur. Makanya emang itu dalam kedaulatan Tuhan ya. Silakan saja gitu kan, karena dalam kedaulatan Tuhan sekalipun kita di dalam kelemahan iman, Tuhan akan berdoa. Bahkan Tuhan Yesus berdoa buat Petrus ya. Jadi kenapa? Biar supaya kehidupan doa kita kalau benar, maka iman kita tidak akan gugur gitu ya. Tuhan Yesus pernah berdoa buat Petrus. Nah, saya akan kutip lagi pada di Lukas 22 ayatnya ke-23 saya akan kutip. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus pun berdoa berorientasi kepada sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu mengenai iman. Ya, iman, mengenai kepercayaan, mengenai sesuatu yang nggak kelihatan tapi bersifat kekal. Ini yang digumulkan Tuhan untuk murid-muridnya. Gitu. Jadi saya berharap kita juga kalau kita berdoa, berdoalah untuk sesuatu yang berbau kekekalan gitu loh. Bernuansa kekekalan, itu maksud dan rencana Tuhan. Yang enggak kelihatan. Yang bukan hal-hal jasmania. Tetapi hal-hal yang sifatnya rohania gitu loh. Batinia yang enggak kelihatan. Dan itu yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 6 gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah gitu ya. Dan kebenarannya gitu. Jadi emang harus mencari kerajaan Allah, yaitu Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Ada maksud dan rencananya apa. Dan kita mencari dengan kebenarannya, itu firman itu yang sudah, maksud dan rencana Tuhan itu yang sudah dituangkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita terus makin hari harus pelajari. Jadi jangan pernah lelah untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Karena di sini bersifat kekal, ada maksud dan rencana Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Yang itu yang harus kita gumulkan dan harus kita masuk di dalam, kita menyerahkan ketaatan sepenuhnya untuk masuk dalam maksud dan rencana Tuhan tersebut. Dan ini sesuatu yang baik gitu ya. Jadi aspek kehidupan rohani, berdoa kita dalam kehidupan rohani yang baru gitu ya, orang-orang percaya, kita harus mendefinisi ulang kembali supaya kehidupan rohani kita itu, kehidupan berdoanya secara khususnya, kita benar-benar iman kita dikuatkan dan diteguhkan gitu ya. Dan saya akan mengutip lagi beberapa bagian ketika Tuhan mengatakan kepada
Petrus dan kawan-kawan pada waktu itu di Taman Getsemani, ayat Lukas 22 ayat 40 dikatakan demikian. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus tahu ya, pada waktu itu beberapa murid Rasul ketiduran, capek, berat mata gitu ya. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah gitu ya, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Mengapa hal ini sangat mengerikan juga gitu ya. Kalau kehidupan Anda dan saya tidak memiliki kehidupan berdoa yang benar-benar memiliki arti berjaga-jaga adalah dalam keadaan sadar. Ya, Tuhan nggak suruh kita berdoa dengan keadaan tidak sadar gitu ya, atau berdoa dengan ya keadaan tidak sadar seperti orang mabuk bla 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 gitu kan. Oh, bukan seperti itu doanya. Berjaga-jagalah artinya apa? Anda dan saya tetap sadar. Dalam kesadaran penuh Anda berdoa, Anda bergumul, Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda mengerti maksud dan rencana Tuhan. Di situ poinnya, ada satu kesadaran. Bukan di apa ya, seperti dihipnotis nggak sadar, seperti dimabukkan nggak sadar gitu ya. Lalu setelah udah selesai doa karena keringetan, wah antusias, wah saya luar biasa dipenuhi Roh Kudus. Terus kamu doain apa? Saya nggak tahu. Pokoknya ada satu hal yang luar biasa Roh Kudus hinggap dalam bibir saya misalnya. Tapi nggak ngerti firman. Nah itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah membuat orang tidak sadar akan kebenarannya. Tidak pernah membuat orang akhirnya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, maka Anda akan berjaga-jaga. Anda berdoa seperti seorang tentara, seorang Spartan gitu ya, yang matanya tetap terjaga melihat adakah musuh gitu ya. Dia tetap benar-benar dalam keadaan sadar gitu loh, tersadar. Seringkali kita lupa di dalam doa kita, seringkali kita justru tertidur. Karena kita terbuai, karena kita dibangun dengan definisi yang salah mengenai kehidupan berdoa kita. Maka kita terbuai, akhirnya kita ngantuk, bahkan dikasih angin sepoi-sepoi. Engkau berdoa, meminta dikabulkan, meminta ini dikabulkan. Sebenarnya itu bukan berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu pada waktu Anda berdoa meminta, misalnya minta pekerjaan diberkati misalnya, atau bertambah banyak, langganan tambah banyak dan sebagainya, belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu itu pun daripada Tuhan. Kita harus uji segala sesuatunya. Maka seringkali iblis bisa pakai cara demikian sehingga Anda terbuai dalam kehidupan doa yang demikian. Maka pada waktu itu sebenarnya iblis sedang menggeser orientasi doa yang sesungguhnya, yaitu yang berorientasi dengan maksud dan rencana Tuhan. Sedang iblis geser kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi praktek-praktek tanda petik misalnya gitu kan, pergi ke gunung tertentu untuk wangsit lain sebagainya. Ini hanya berbau tanda petik rohani ya. Jadi digeser, prakteknya mirip-mirip jadinya. Jadi dipindahkan kopas saja gitu kan, tapi dibalut gitu kan, orang nggak tahu. Kan kehidupan doa. Tapi sebenarnya iblis sedang menggeser yang harusnya engkau berorientasi kepada maksud dan rencana Tuhan, ini yang kamu gumulkan. Sekarang digeser pergumulanmu untuk sesuatu yang bersifat egosentris atau lahiriah, dan akhirnya dipenuhilah oleh si iblis misalnya gitu ya. Belum tentu itu daripada Tuhan. Ya, bahaya kan? Kalau kita dengar begini ngeri sekali. Makanya saya berharap kita harus benar-benar memiliki kehidupan rohani yang kehidupan berdoa yang benar-benar berorientasi pada maksud dan rencana Tuhan yang bersifat kekal, yang masuk di dalam menyerahkan ketaatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu kehidupan kita berdoa itu benar-benar bersandar kepada Tuhan, sesungguhnya iman kita akan dikuatkan. Ya, jadi waktu kita berdoa, kita bersandar pada kekuatan Tuhan, kita bersandar dengan maksud dan rencana Tuhan, maka kita nggak akan bersungut-sungut dalam hidup ini. Ya, kita tahu bahwa kisah Yusuf gitu ya, saya hanya kutip saja, bagaimana ketika saya melihat tidak ada, sepertinya sungut-sungut tuh nggak ada di dalam cerita Yusuf gitu ya. Saya pikir kenapa demikian? Ternyata emang Yusuf, dia dapat mimpi, visi gitu ya daripada Tuhan lewat mimpi, dia pegang itu. Pegang maksud dan rencana Tuhan. Taunya dari mana? Ketika di akhir, kita tahu pada waktu itu, Yusuf mengeluarkan perkataan, engkau mereka-reka sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya untuk suatu kebaikan, yaitu untuk menjaga bangsa Israel yang begitu besar, memelihara bangsa Israel. Itu rencana Tuhan. Dia tidak balas dendam, justru dia tahu ini ada maksud dan rencana Tuhan. Itu yang dia pegang oleh Yusuf.
Maka aspek kehidupannya saya yakin, aspek kehidupan berdoa Yusuf memiliki orientasi yang bersifat kekal, yang mengerti maksud dan rencana Tuhan, yang menyerahkan ketaatan sepenuhnya, yang bersandar kepada firman atau kebenarannya. Dan kalau hari ini kita memiliki definisi yang salah mungkin gitu ya mengenai definisi doa, kehidupan berdoa kita, saya berharap malam hari ini kita mengubah gitu ya. Jangan sampai nanti kita mendapat satu pengertian yang lain, akhirnya bergeserlah kehidupan kita, berdoa kita yang salah, yang nggak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai iman kita gugur, jangan sampai akhirnya kita juga nanti dalam kehidupannya akhirnya Tuhan tolak. Wah, ini celaka. Aduh, paling ngeri ya ditolak Tuhan gitu ya. Dan kita ngotot bahwa kita sudah bernubuat, melakukan mukjizat demi namamu semua, demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Kalau Anda dan saya kenal Tuhan, berarti Anda dan saya akan menggumuli dalam kehidupan doa kita hal-hal yang bersifat kekal. Menggumuli bagaimana saya tahu maksud dan rencana Tuhan. Akhirnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita menggumuli betapa sulitnya kebenaran firman Tuhan untuk dipahami. Tapi Anda mau terus berdoa, memohon Roh Kudus memberitahukan kepada setiap kita, memberikan pencerahan, iluminasi sehingga kita mengerti, sehingga kita boleh masuk dalam ketaatan karena bersandar pada maksud dan rencana Tuhan tadi. Pada malam hari ini saya sudahi acara recovery pada malam hari ini. Kiranya pada malam hari ini yang sederhana, boleh kita refreshing lagi ya, terus membuat definisi baru lagi terhadap kehidupan berdoa kita. Sudahkah kita berdoa menggumulkan sesuatu yang bersifat kekal di dalam kehidupan berdoa kita? Baik, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan untuk waktu-waktu ini Tuhan yang Kau telah pimpin. Dengan waktu yang singkat ini kami berdoa agar kiranya kami semakin hari semakin memiliki rahmat daripada Allah untuk mengerti, memahami sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas di dalam menjelaskan lagi Tuhan, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kerinduan bagi setiap mereka yang mendengar, agar mereka tertanam dalam firman Tuhan, agar mereka benar-benar sungguh-sungguh mau meneliti, mempelajari firman Tuhan yang hidup itu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Biarlah pada malam hari ini tetap ngopi di rumah saja.